usul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga saudara dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bahagia karena kuota Kemendikbudnya sudah cair. Kalau di tempat saya sudah cair sih. Sudah ada. Kalau tempat saya itu 15 giga, tapi nggak tahu kalau di tempat saudara berapa giga. Kayaknya sama sih ya, 15 giga bukan? Sama ya? Sama, Bu. Oke, berarti tidak ada alasan untuk saudara tidak mengikuti perkuliahan Zoom. Oke, silahkan yang kameranya masih on, silahkan bisa di-on. Yang masih off, silahkan kameranya bisa di-on-kan. Nah, karena banyak juga nih yang belum on kamera. Nah, udah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kalau saudara sudah mengecek di Elena bahwa mulai pertemuan keempat ini kita sudah akan masuk ke pengujian hipotesis mulai dari uji rata-rata. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai materi tersebut, ada satu informasi penting yang perlu saya sampaikan ke saudara. Yang pertama, tapi sebelum itu kita doa dulu ya, kok sampai lupa terus mau doa itu. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, untuk memperlancar perkuliahan kita dan semoga nanti materinya itu masuk di tempat saudara bisa paham. Marilah kita awali perkuliahan kita dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Saya akan coba share screen untuk materi kita hari ini yang saya nggak tahu ini materinya itu ada banyak versi, tapi semoga saudara tidak bingung ya. Dan semoga saudara sudah membaca materinya dan informasi yang perlu saya sampaikan. Ini materinya mungkin tidak selesai saya jelaskan ke saudara, tetapi tenang saja sudah ada rekaman penjelasannya untuk 2 materi hari ini. Harusnya kan pertemuan hari ini, pertemuan keempat sama pertemuan kelima itu sudah ada rekaman penjelasannya. Itu sudah ada, silakan saudara nanti bisa cek di YouTube saya. Itu silakan nanti di situ dicari saja yang mata kuliahnya statistika ekonomi itu paling bawah sendiri. Atau kalau enggak nanti linknya saya berikan ke saudara bisa biar nanti saudara bisa membukanya via Elena. Atau kalau enggak nanti saudara juga bisa cek di di YouTube saya. Gitu ya, karena waktunya itu enggak akan cukup. Waktunya enggak cukup. Kemudian hari ini juga nanti akan saya berikan tugas ke saudara. Silakan nanti dikerjakan minggu depan. Materinya itu tidak akan saya jelaskan, tapi kita sudah langsung materi ke soal atau tugas yang sudah saudara kerjakan. Jadi minggu depan nanti kita hanya akan mendiskusikan terkait dengan tugas saudara saja. Itu. Jadi harapannya saya berikan waktu 1 minggu. Tugasnya akan saya kirim nanti malam ya, nanti malam karena ini belum selesai saya susun. Waktunya 1 minggu, silakan nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan di situ juga ada praktek SPSS. Di situ sudah ada. Silakan nanti saudara salah satu tugasnya adalah menginterpretasikan hasil SPSS itu. Begitu ya. Oke, nanti untuk pertanyaan lebih lanjut silakan kalau misalkan saudara mau tanya dipersilahkan seperti biasa. Saudara bisa raise hand atau saudara nulis di kolom chat room. Oke. Saya izin share screen dulu. Astagfirullah, suaranya kecil, tah? Sebentar. Oke, suara saya masih kecil enggak? Apakah suara saya masih kecil? Sudah jelas, Bu, kalau pakai earphone. Oh iya. Sorry. Lumayan kecil, Bu. Oh, lumayan kecil dah. Tapi ini suaranya
masih terdengar nggak? Atau saudara nanti saudara bisa pakai earphone. Kalau saya ini kan pakai earphone, saya nggak tahu. Nanti saudara kan bisa pakai earphone. Kalau saya sudah biasa seperti ini. Ini kayaknya kok volumenya ini sudah saya polkan nih. Ini sudah 99% pakai headphone. Ya, coba ya, saudara nanti bisa yang suaranya masih kecil atau misalnya nanti tiba-tiba di tengah jalan suara saya kecil, silakan nanti diingetin aja gitu. Gitu ya Yunita ya. Ini masih kecil nggak Yun? Yunita? Iya, Bu. Ini Sampun, Bu. Oh, sudah. Oke, saya mulai dari pengujian hipotesis. Sebentar, pulpen saya mana ya? Oke. Untuk pengujian hipotesis, ini yang saya lupa. Yang slide yang saya upload di Elena itu slide ini bukan ya? Atau jangan-jangan bukan? Coba saya buka Kan, Elena. Bu, sepertinya bukan. Oh, sebentar saya coba buka Elena dulu. Biar saya sesuaikan dengan apa namanya materinya. Takutnya nanti kalau beda. Tapi sebenarnya sama aja sih. Intinya sama, cuma saya beda versi aja. Oke, sebentar. Ini yang mana ya? Bentar, ini sudah. Yang di Elena itu yang ada dosen pengampunya, Bu. Oh, yang ada dosen pengampunya. Oh, Ya. oke. Yang apa Pak Musin atau ada Pak Prasnya ya? Ini yang ada Profesor Dr. Rusdarti, ada Oh, ya yang itu. yang ini bukan? Iya, betul. Sama Iya, aja Bu. sih. Ya coba. Kalau yang kelas tadi pagi itu ternyata materinya beda, tapi sebenarnya sama aja kok. Cuma saya bikin versi yang beda aja. Oke, saya mulai dari sini. Tapi sebelum itu saya back dulu deh. Soalnya catatan saya itu ada di... Waduh, kok saya lupa ya? Nggak kesimpan nih. Aduh. Yang tadi pagi coret-coretannya nggak kesimpan, padahal udah saya bikin. Udah nggak apa-apa. Ini sudah terlihat ya di tempat saudara? Lihat, Sudah, Bu. Ibu. Ya, saya bikin slide baru aja nanti biar gampang nulis-nulisnya. Oke, materi kita hari ini itu adalah pengujian hipotesis. Jadi semua awalnya itu adalah dari hipotesis. Sekarang sebelum kita masuk ke pengujian hipotesis, ada yang tahu apa itu hipotesis? Apa itu? Dugaan awal. Oke, itu siapa ya yang bilang ya? Cowok? Dugaan awal, Bu. Itu siapa tadi? Suaranya siapa? Rashid ya? Ya, Bu. Oke, dugaan awal. Saya tulis. Dugaan awal. Kemudian yang lain? Ada yang mau? Anggapan dasar, Bu. Anggapan dasar. Anggapan dasar. Ini tulisan saya delay nggak di tempat saudara? Tidak, Bu. Oke. Berarti kalau nggak delay jaringan saya berarti udah lumayan lancar. Karena tadi pagi itu agak habis hujan sih ya, jadi wifi-nya agak nggak lancar. Oke, itu. Ada yang mau menambahkan atau sudah cukup sepakat dengan jawaban dari Rashid sama siapa tadi? Yang mengemukakan bahwa hipotesis itu adalah dugaan awal sama anggapan dasar. Cukup? Cukup. Oke, jadi benar yang dikemukakan oleh teman saudara bahwa yang namanya hipotesis itu adalah anggapan dasar atau dugaan awal. Bentuk dari hipotesis itu adalah pernyataan. Bentuknya pernyataan. Itu yang harus saudara ingat. Bentuknya pernyataan, bukan pertanyaan. Tahu ya kalimat pertanyaan sama pernyataan? Tahu ya? Tahu, Bu. Tahu. Kalau pertanyaan itu ya ada 5W plus 1H, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Itu kalau pertanyaan. Gitu ya. Tapi kalau pernyataan itu berarti tidak ada yang namanya 5W plus 1H dan diakhiri dengan
tanda tanya. Itu adalah kunci awal untuk saudara memahami hipotesis. Pokoknya kalau di situ bentuknya ada tanda tanya, kemudian ada 5W1H, berarti itu bukan hipotesis. Itu. Nah, hipotesis itu adalah dugaan awal atau anggapan dasar. Jadi di dalam penelitian kuantitatif, kita boleh mengajukan yang namanya dugaan awal atau dugaan sementara. Oke. Sampai sini bisa ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, pokoknya ini itu istilahnya pegangan awal yang nanti akan mengantarkan saudara untuk memahami pengujian. Ini saya udahlah tadi lupa nggak disimpan, padahal udah saya bikin bagan mind mapping. Saya akan coba buat bikin mind mapping. Di sini mind mapping. Nah, kalau saudara perhatikan di beberapa materi yang sudah saya share ke saudara, itu beberapa pengujian statistik itu ada yang namanya uji rata-rata. Ada uji rata-rata. Saya bikin kotakan ya. Kemudian ada uji beda. Ada uji beda rata-rata. Atau compare mean. Salah. Duh, kok bisa nggak kesimpan? Udahlah. Saya hapus dulu aja. Compare mean. Nama lainnya ya, uji beda rata-rata itu adalah compare mean. Nah, di dalam uji beda rata-rata itu ada independen, dan ada paired sample t-test. Sama independent sample t-test juga. Ini saya kasih kotakan. Kemudian di sini ada uji chi-square. Kotakan. Ada uji korelasi. Ada uji regresi. Dan masih banyak uji-uji yang lainnya. Ini yang pada semester ini akan kita bahas. Kira-kira ini. Nah, di sini itu ada pengujian. Itu sama aja sih. Pengujian hipotesis. Saya kasih kotakan. Nah, kemudian semua muaranya, entah itu uji rata-rata, uji beda, uji chi-square, uji korelasi, regresi, atau di sini ada juga uji asumsi klasik. Itu semuanya adalah mengarahnya ke sini. Aduh. Habis dulu. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Jelas ya dari bagan ini ya. Nah, semuanya entah itu uji rata-rata, uji beda, ada uji asumsi klasik, uji chi-square, uji korelasi, uji regresi, itu semuanya mengarahnya kepada pengujian hipotesis. Jadi muaranya itu sebenarnya ketika kita melakukan uji rata-rata, uji compare mean, asumsi klasik, dan lain sebagainya, sebenarnya kita itu sedang menguji hipotesis. Intinya itu, pegangannya itu. Oke. Nah, yang menjadi fokus kita itu adalah saya kasih biru, yang ini. Nah, jadi nanti kita akan step by step. Ada uji rata-rata, kemudian minggu depan kita akan membahas uji beda. Ini ya. Sama uji chi-square, itu materi sebelum MIT. Kalau materi setelah MIT itu
Uji asumsi klasik ini ada uji korelasi, ada uji regresi. Itu materi setelah MIT. Setelah MIT. Jadi fokus kita itu adalah yang biru itu. Oke. Sampai sini jelas ya? Oke, jadi pokoknya fokus kita itu ada uji rata-rata sama uji beda. Meskipun nanti kayaknya ini nggak semuanya saya sampaikan, tapi nanti saudara bisa lihat rekamannya. Itu baik, akan saya mulai dari tujuan perkuliahan kita. Tujuan perkuliahan kita itu adalah memahami makna hipotesis. Ini saya rasa saudara sudah paham lah. Hipotesis itu adalah dugaan sementara tadi, ya. Dugaan sementara. Kemudian nanti di hipotesis itu ada yang namanya HO dan ada HA. Ini HO ya, ada HO, ada HA. Apa itu HO dan HA? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, memahami pengujian hipotesis dengan prosedur yang benar. Jadi nanti ada sistematika. Sistematika. Jadi saudara nggak boleh, saudara tidak boleh lompat. Istilahnya misalkan harusnya ada 5 step, saudara langsung lompat di step ketiga atau lompat ke step 4 itu nggak boleh. Semuanya itu harus sistematis ya. Jadi mulai dari step yang pertama, step kedua, step ketiga, dan seterusnya. Kemudian memahami uji signifikansi. Uji signifikansi. Yang keempat, melakukan pengujian sampel besar, baik untuk nilai rata-rata proporsi dan selisih rata-rata dan proporsi. Yang kelima, memahami dan mengetahui tentang kesalahan jenis. Ini, kesalahan ya, kesalahan jenis 1 maupun kesalahan jenis 2. Jadi kurang lebihnya itu. Nah, saya mulai dari sini. Pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Pendugaan atau teori penduga ya, itu ya hipotesis itu. Kan hipotesis dugaan. Teori pendugaan berarti teori hipotesis itu. Nah, yang dimaksud dengan hipotesis itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi. Di mana pengujian hipotesis itu adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel. Dipakai untuk menentukan apakah hipotesis itu merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau diterima. Tidak ditolak berarti kan diterima. Ataupun hipotesa tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Nah, ini. Itu adalah hipotesis. Jadi ini gampang lah. Intinya hipotesis itu adalah dugaan sementara. Udah itu. Yang itu menyatakan nilai suatu parameter populasi. Nah. Tapi sebelum kita masuk ke sini, saya akan coba back dulu. Saya akan masuk ke nih. Oke, sudah tampak di tempat saudara? Sudah, Bu. Oke. Sebenarnya sama, cuma saya ngasih contoh di sini. Contoh dari hipotesis. Nih. Kok. Sorry, agak delay. Contoh dari hipotesis di sini adalah karena kita pembahasannya itu adalah mengenai uji rata-rata. Sebentar, ini apa sih kok? Sorry, saya ini dulu. Saya lupa harusnya saya slideshow dulu. Nah, ini baru biar nggak delay. Karena kita fokusnya adalah uji rata-rata, maka di sini saya memberikan contoh yang rata-rata. Misalkan, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Kota Semarang sebesar 765.000. Itu ya, rata-rata. Kemudian rata-rata IP mahasiswa rata-rata IP mahasiswa FE UNES itu adalah 3,27. Kemudian kapasitas mesin rata-rata setiap jam adalah 800 unit dan seterusnya. Nah, ini kan satu-satu nih. Kalau yang poin yang keempat, saudara bisa perhatikan di situ ada perbedaan rata-rata. Jadi di situ kita membandingkan dua hal.
ada perbedaan rata-rata pendapatan per kapita daerah pedesaan dan pendapatan per kapita daerah perkotaan. Kalau yang nomor 1, 2, 3 itu hanya satu subjek saja, satu subjek. Sedangkan yang nomor 4 itu ada 2 subjek, daerah pedesaan dan daerah perkotaan, 2 subjek. 2 subjek. Gitu ya. Terus saudara pasti tanya, Bu, lah terus yang benar yang mana? Semuanya benar. Jadi saudara bisa membandingkan yang namanya perbandingan kan berarti 2 ya. Bisa membandingkan 2 subjek atau saudara hanya mengambil 1 subjek saja, itu boleh. Jadi tidak ada masalah. Itu. Kemudian, nah ini yang paling penting. Jadi saudara bisa membedakan apa itu apa itu hipotesis nol dan apa itu hipotesis alternatif. Nah, kalau hipotesis nol itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Dilambangkan dengan H0. Ini ya. Nah, ini. Ciri-cirinya hipotesis nol itu adalah ini. Tidak ada beda. Jadi kalau saudara ingin menyusun sebuah hipotesis dengan menggunakan mau menyusun hipotesis nol, berarti di situ harus ada kata tidak ada beda. Atau bisa juga pakai tidak berbeda antara titik-titik dengan titik-titik. Itu kalau kita bahasanya adalah uji rata-rata atau compare mean. Tapi kalau kita di situ bahasnya atau kita melakukan pengujiannya dengan menggunakan regresi, maka di situ kata kuncinya adalah tidak mempengaruhi. Atau kalau korelasi berarti tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Itu kalau korelasi. Atau kalau di uji rata-rata itu juga saudara nanti bisa pakai sama dengan. Oke, sudah ya. Itu hipotesis nol. Hipotesis alternatif itu adalah lawan dari hipotesis nol, kebalikan. Lambangnya itu adalah HA atau H1. Boleh H1 atau kalau saudara lihat skripsi itu ada H2, ada H3, ada H4 dan seterusnya. Itu. Nah, kata kuncinya di situ hipotesis alternatif itu adalah tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan kan berarti berbeda ya. Lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Kalau itu kita bahasanya adalah uji rata-rata. Kalau kita bahasannya adalah regresi, berarti di sini kata kuncinya adalah berpengaruh. Atau mempengaruhi kan sama aja. Kemudian ada hubungan kalau itu korelasi. Dan seterusnya. Oke, sampai sini jelas? Jelas nggak bedanya hipotesis nol sama hipotesis alternatif? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini kayaknya belum. Oke, kalau ini jelas lah ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, gantian saya yang tanya. Oke, kalau kita perhatikan contoh dari keempat hipotesis ini, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan saya, nomor 1 itu merupakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif? Silahkan dijawab. Itu hipotesis nol atau hipotesis alternatif itu? Nomor 1. Nomor 2 itu hipotesis nol atau alternatif. Nomor 3 itu hipotesis nol atau alternatif. Nomor 4 itu hipotesis nol atau alternatif. Oke, silakan dijawab.
Ada yang mau jawab gantian? Oke, silahkan. Ada ya, yuk, silahkan. Kata kuncinya cuma ini. Mana tadi ya? Ini, kata kuncinya ini. Silahkan, cari kata-kata ini atau yang sepadan. Tidak ada beda, kan artinya sama ya? Sama. Itu. Oke, silahkan nomor 1, HO atau HA itu merupakan rumusan dari hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Silahkan. Ayo. Ada yang mau jawab gantian lah. Silahkan. Masa nggak ada yang jawab? Tuh, nomor 1 atau boleh mau jawab nomor 4 juga boleh. Ayo, masa nggak ada yang tahu itu rumusan hipotesis apa? Yang nomor 1 itu hipotesis nol, Miss. 1 itu apa? Hipotesis nol. Terus? Karena itu sama dengan 765.000. Itu hipotesis 0. Nomor 2? Nomor 2. Ini siapa ya tadi ya yang jawab? Afifah, Bu. Oh, Afifah. Afifah kok on cam, Af? Iya, maaf Bu, tadi Kok off pindah cam? HP. Oh iya. Kok off cam? Silakan kalau bisa on cam ya, Af. Iya, Bu. Oke. Yang nomor 2 apa, Af? HO atau HA? Ayo, silakan. Atau teman yang lain juga boleh. Yang nomor 2 itu HO atau HA? Rata-rata indeks prestasi mahasiswa sama dengan oke, HO. Nomor 3? 3 HO, Bu. Keempat baru H1. Oke, keempat H1. Sip, jawaban saudara betul. Berarti sampai sini paham ya bedanya HO sama H1 ya? Itu. Jadi jawabannya memang benar. Nomor 1 itu adalah HO, nomor 2 itu adalah HO juga, nomor 3 itu HO, dan nomor 4 itu HA. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kenapa bisa HO, kenapa bisa H1 atau HA? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, berarti saya anggap saudara paham. Gitu. Bu izin tanya, Bu. Boleh, silahkan. Pastikan. Jadi kalau HA itu paling enggak kayak tadi ya, ada 2 subjek gitu, ada yang dibedakan gitu. Oke, saya jawab ya. Enggak mesti. Enggak mesti itu harus ada 2 subjek. Tidak mesti ada 2 subjek. Silakan saudara lihat baik-baik. Lihat kata-kata ini aja. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini. Ada enggak kata-kata ini di dalam hipotesis tersebut? Salah satu. Itu. Kalau HO itu kan tidak ada beda. Tidak ada beda itu artinya semakin banyak coretan. Nah, oke, tidak ada beda itu artinya sama. Sama dengan. Tuh, sama dengan itu HO. Kemudian kalau HA itu kan berarti tidak sama. Kalau tidak sama artinya apa? Ya ada beda. Ya kan? Ya. Terus saya balik lagi. Nomor 1, kenapa dia bisa HO? Kan di sini sudah jelas, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Kota Semarang sebesar itu artinya sama. Sama dengan. Ya kan? Ya, Bu. Nah, terus rata-rata indeks prestasi mahasiswa FE itu 3,27. Ini kan juga sebenarnya sama dengan. Ya kan? Terus 3, kapasitas mesin rata-rata setiap jam adalah ini kan juga sebesar.
menunjukkan ini sebesar atau sama dengan. Nah, baru yang keempat ada perbedaan. Nah, ada perbedaan berarti kan ini tidak sama. Iya, Bu. Paham, Bu. Nah, paham ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, nih. Kalau ini udah saya masuk saya back lagi ke awal ya tadi ya. Ini sorry. Ini ya. Saya balik lagi ke situ. Ini sudah terlihat, mohon maaf ini saya lompat-lompat, tapi nanti setelah ini semua filenya, terutama yang satu tadi, yang contoh hipotesis, nanti akan saya upload di Elena. Itu sama tugas saudara. Oke, prosedur pengujian hipotesis. Ada 5 langkah ya, yang harus saudara lalui untuk menguji yang namanya hipotesis. Yang pertama adalah saudara harus merumuskan hipotesis. Jadi saudara harus merumuskan dulu hipotesis nolnya itu seperti apa dan hipotesis alternatifnya itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Taraf nyata di dalam penelitian sosial adalah 95%. Atau signifikansi taraf nyata itu nama lainnya adalah signifikansi. Nah, itu 95%. Itu ilmu sosial. Berarti kalau di situ ada signifikansi atau ketepatan, jadi nama lain aja sih, taraf nyata, signifikansi, ketepatan, itu 95%. Berarti sisanya kan 5%. Itu adalah error. Errornya sebesar 5%. Sudah. Tuh, errornya 5%. Terus, Bu, kalau misalnya di situ kan kalau ilmu sosial, mohon diingat-ingat dengan baik ya. Diingat-ingat dengan baik. Kalau ilmu sosial, itu signifikansinya pasti 95% atau 90. Kalau di ilmu sosial saya ambil signifikansi 90, berarti standar errornya berapa? 10%. Yap, errornya adalah 10%. Terus, kalau saudara tanya, Bu, apakah signifikansi ini berlaku untuk semua jenis penelitian? Tidak. Tidak berlaku. Terus, seperti apa, Bu? Nah, kalau ilmu sosial, I-sosial, itu signifikansinya 90-95%. Sedangkan kalau ilmu eksak itu kayak biologi, matematika, kimia, fisika, itu ilmu eksak, signifikansinya adalah 99%. Jadi nanti saudara akan menjumpai, jarang sekali kalau ilmu sosial itu pakai 99%, karena nanti errornya dia akan terbatas hanya pada 1%. Nanti yang ada adalah banyak ditolak hipotesisnya nanti kalau saudara pakai signifikansi 99% ini. Ini saya kenapa ya kok agak delay banget. Ini ya. Oke, itu. Kemudian yang ketiga, menentukan uji statistik. Uji statistik itu saudara nanti bisa pakai uji Z, ada uji T, ada uji F, ini adalah X kuadrat, itu adalah uji chi-square, ini chi-square, chi-square. Ini ujinya. Nanti di situ kalau uji beda, itu kita pakai uji Z. Uji beda,
uji beda rata-rata atau uji rata-rata itu pakai uji Z. Kalau korelasi regresi itu kita pakai uji F dan uji T. Ini korelasi regresi. Korelasi regresi itu pakai uji T sama uji F. Kalau uji rata-rata atau compare mean itu pakai uji Z. Itu. Kemudian yang keempat itu adalah menentukan daerah keputusan. Di mana daerah hipotesis nol diterima atau ditolak. Dan wow, kenapa? Dan di sini ada aturan. Aturannya seperti apa, Bu? Nanti akan saya jelaskan aturannya. Aturan di uji Z, uji T, uji F, ada uji chi-square, nanti aturannya berbeda-beda. HO itu akan diterima jika bla bla bla. Jika tidak memenuhi aturan tersebut, maka artinya adalah HO-nya ditolak. Seperti itu, nanti ada aturannya. Dan yang kelima adalah mengambil keputusan. Ini terima HO atau tolak HO. Pertanyaan selanjutnya, kalau terima HO itu sama dengan apa? Kalau terima HO itu sama dengan apa? Kalau ternyata hasilnya itu ternyata menerima HO, artinya sama dengan apa? Kalau terima HO, berarti sama dengan tolak HA. Kan seperti itu. Iya kan? Nah, kalau menolak HO, berarti sama dengan Terima. iya, terima HA. Oke. Sudah ya? Oke. Dan ketika saudara nanti mengerjakan tugas ya harus step by step ini. Oke, itu. Sudah? Oke. Selanjutnya. Nah, ini sudah ada sih sebenarnya. Nah, itu menolak HO atau menerima HO. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga apa itu HO dan apa itu HA. Ini sudah sempat saya singgung tadi ya. Kemudian yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata itu adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut itu benar. Taraf nyata atau signifikansi tadi ya. Signifikansi. Kalau ilmu sosial berarti 95% atau 90%. Itu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan uji statistik. Nah, pakai rumus. Aduh, saya tidak ada ini juga. Nah, pakai rumus ini. Atau kalau ini saudara bingung, ini juga ada rumus lain sebenarnya, tetapi nanti saudara juga boleh mau pakai rumus yang mana terserah. Nanti saya tunjukkan rumus lainnya. Ini ya. Jadi nanti di dalam data saudara, itu silakan nanti saudara hitung, kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini. Setelah itu, langkah yang keempat adalah menentukan daerah keputusan. Menentukan daerah keputusan. Kalau uji satu arah, jadi kalau di dalam statistik itu ada yang namanya uji satu arah ini, atau one tail, atau uji dua arah, two tail. Itu nama statistik aja sih. Kalau uji satu arah itu ini bedanya. Nanti misalkan hasil perhitungan saudara tadi perhitungan nilai Z-nya itu misalnya sini ya, misalnya di sini 1,02.
Itu kan berada di sini ya, sebelum 1,65. Berarti di situ kesimpulannya adalah saudara tidak menolak HO alias terima alias terima HO. Kalau ternyata hasil perhitungannya nanti di nilai Z-nya itu adalah di sini, misalkan berapa ya? Saya ambil contoh misalkan 2,75. Itu kan lebih dari 1,65. Berarti artinya adalah terima HA. Itu. Terus saudara pasti tanya, Bu, kok itu 1,65? Itu dapat dari mana? 165 itu adalah dari tabel sheet. Itu. Kemudian kalau saudara pakai uji dua arah atau two-tail, bedanya ini. Nih. Aja uji dua arah. Terus di sini juga ada 1,95. 1,95 itu adalah batasnya ya. Istilahnya ancer-ancer lah, batas untuk menentukan apakah hasil dari perhitungan nilai Z-nya itu berada di daerah penerimaan HO atau penolakan HO. Gitu. 1,95 itu juga diambil dari tabel Z. Itu. Misalkan ternyata hasilnya adalah tadi 0,75. 0,75 kan daerah sini. Berarti tidak menolak HO alias terima HO. Terima HO. Tidak menolak kan artinya diterima. Oke, silahkan Mutia. Tabel Z itu dari mana ya Bu nanti? Dari soal atau gimana ya? Tabel Z itu saudara nggak punya buku statistik kah? Ada. Coba cari di halaman belakang. Coba dicek Mutia di belakang. Cari di situ tabel distribusi normal atau tabel Z. Gitu. Saya lupa karena setiap buku itu biasanya halamannya beda-beda. Ada nggak? Distribusi normal luas di bawah lingkungan normal standar. Banyak Bu tabelnya itu ada. Ya. Oke, kalau saudara bingung, sebentar. Saya carikan di Google aja biar gampang. Ini cara geser ini gimana sih? Oke, udah ini saya tabel sheet ya. Tabel sheet statistik. Tadi di situ saudara ada kok. Nah, tabel sheet statistik. Ini. Tabel sheet, tabel ini macam-macam sih. Nih. Ini aja lah. Ini kelihatan nggak di tempat saudara? Agak kecil nih, kayak gini. Nah. Iya, Bu. Ya. Tabel Z. Nah, cara bacanya, silakan nanti saudara bisa cari ya. Cari cara membaca tabel Z, cara membaca tabel T, di situ sudah ada. Yang penting saudara punya dulu tabel Z, tabel T, sama tabel F. Itu penting. Itu. Silakan cari. Itu tugas buat saudara ya. Silakan dicari cara membaca tabelnya. Karena agak susah juga sih saya menerangkan tabelnya kalau tabelnya ini masing-masing dari saudara nggak punya. Atau salah satu di antara saudara silakan cari tabelnya, kemudian nanti di-share ke teman-temannya. Itu. Kalau yang sudah tahu cara membacanya, baru di-share. Oh, jangan, misalkan udah ketemu nih, kemudian sekalian dicari cara membacanya gimana. Kalau sudah tahu cara membacanya, baru di-share. Gitu ya. Itu. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, saya kembali lagi.
Sampai mana tadi? Sini kah? Oke. Nah, ini adalah biasanya kalau saya geser aja lah. Oke. Ini saudara sudah bisa lihat ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini Bu, terus nanti kalau misalnya saudara tanya, Bu, berarti nanti kalau ujian bagaimana? Kalau ujian, kenapa sih kayaknya apa namanya PowerPoint-nya dan yang agak nge-lag. Kalau ujian nanti tenang saja. Kalau ujian, saudara nanti biasanya langsung saya berikan apa namanya hasil dari nilai tabelnya. Biasanya itu. Jadi saudara nggak perlu mencari lagi hasil dari tabel Z-nya itu berapa. Itu biasanya langsung saya berikan. Gitu ya. Oke, kemudian ini. Kalau sudah ini untuk uji rata-rata populasi. Ayu silahkan. Izin bertanya, Bu, yang slide tadi, Oke, ini ya. ya, berarti nanti semisal ngerjain berarti nyari nilai Z-nya dulu. Semisal yang ada di soal itu yang 1,82 ya, Bu. Misal itu ngelebihi berarti daerah terima HA gitu, Bu. Iya. Iya. Jadi saudara harus mencari dulu nilai dari tabelnya, nilai dari tabel Z-nya itu berapa, kemudian nanti dimasukkan ke ini daerah keputusan ini. Gitu. Baik, Gitu Bu. ya. Terima kasih. Oke. Atau saya kasih saya coba back. Nih, saya balik lagi. Mohon maaf ya ini balik-balik ya. Tapi biar lebih gampang aja. Mana ya tadi? Ini kayaknya. Oke, saya balik. Wow. Nah, ini. Sebenarnya sama aja sih. Nah, di situ kalian saudara nggak usah bingung ketika rumusnya, Bu, kok rumusnya beda-beda. Yang beda itu hanya simbolnya saja. Ada yang menyebutkan mu ini, kalau saudara perhatikan ya, ada yang menyebutkan mu, ada yang M kayak gini. M biasa tadi. Kalau saudara perhatikan di slide saudara yang sebelumnya itu kan mu-nya tertulis M kayak gini, bukan mu kayak gini. Itu sama aja kok. Itu jadi nggak usah bingung. Gitu, kemudian, nah ini. Nanti kalau saudara sudah menentukan daerah keputusan, boleh digambar atau saudara langsung melihat sini saja. Nah, ini. Jadi HO itu akan diterima jika min Z itu adalah Z tabel setengah dari 1 min A. Setengah itu maksudnya adalah uji dua arah. Uji dua arah. Atau paling enggak, daripada saudara bingung, saya pakai ini aja lah ya. Kayaknya saudara kok agak bingung. Pakai ini aja lah biar gampang. Nah ini. Nanti digambar aja nggak apa-apa. Digambar aja, kalau sudah ketemu nilai Z tabelnya, nanti sudah cari titiknya. Kalau misalkan itu uji dua arah, berarti di sini. Kalau uji dua arah, misalkan hasilnya adalah 1,95. Oh, berarti kalau dua arah berarti ada positif, ada negatif. Itu. Gitu aja. Sorry. Nah, nanti baru saudara bisa menentukan kira-kira nanti hasil dari perhitungan hasil dari perhitungan nilai Z-nya, perhitungan yang ini ya. Duh, kalau kayak gini agak susah nih. Keep. Aduh, kok malah ini. Sorry. Tadi yang mana sih? Saya lupa belum ngedit, makanya. Oh, ini ya. Kalau yang perhitungannya ini, tadi yang mana ya? Yang ini. Jadi nanti kalau sudah ketemu, ini ya. Kalau ini hasilnya sudah ketemu, baru nanti saudara bisa masukkan ke ini daerah keputusan ini. Digambar aja nggak apa-apa biar gampang. Digambar. Tetapi sebelum itu, pokoknya setelah menghitung,
Langkah selanjutnya adalah saudara itu cari berapa nilai tabel Z-nya. Udah itu aja. Berapa nilai tabel Z-nya, kemudian nanti cari letaknya. Kalau misalnya hasilnya tadi 0,75, oh berarti 0,75. Kalau saya pakai uji dua arah berarti dia masuk kepada daerah penerimaan HO. Itu. Kalau misalkan ternyata hasilnya 2,75 berarti kan dia lebih dari 1,95, ya kan? Kalau lebih dari 1,95 berarti kan daerah sini. Ini adalah daerah penolakan HO. Kalau HO ditolak berarti otomatis HA diterima. Itu sama. HO tolak berarti HA diterima, itu sama. Kalau kalau HO diterima itu sudah otomatis HA-nya pasti ditolak. Itu. Begitu ya. Oke, kemudian tadi sampai mana? Nah, kemudian ini contoh uji signifikansi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya hipotesis alternatif ini sebenarnya. Yang tinggal misalkan ini M itu mu ya. M ini itu sama dengan mu. Mu kayak gini. Gitu aja. HO ini itu sama dengan, maksudnya sama dengan. Ya, ini lebih besar atau ini kurang dari, gitu aja. Itu. Kemudian, nah ini. Kalau kita pakai tanda lebih besar atau kurang dari, ini sama sebenarnya sama kayak yang tadi. Biasanya kan lebih gampang kalau saudara pakai kurva diagram normal seperti ini. Ini kan kurva diagram normal ya, ini kan normal. Nanti tinggal dicari ininya berapa, tabel Z-nya, kemudian nanti kalau hasilnya misalkan 0,75 kan berarti di sini ini kan 0. Sorry, ini minus ya, ini minus, ini positif. Ini positif. 1,65. Ini negatif 1,65. Kalau hasilnya 0,75, ini berarti daerah sini. Tidak menolak HO. Itu kalau uji satu arah ya. Ini kan satu arah nih, hanya ada satu. Kalau uji dua arah nanti beda lagi. Itu. Kemudian baru nanti setelah itu dimasukkan ke hipotesis. Kita lihat hipotesis awalnya seperti apa. Udah, nanti terakhir udah selesai. Seperti itu. Sebenarnya tidak terlalu banyak sih. Ini contoh uji signifikansi ini. Jadi misalkan hasilnya adalah 0,95 berarti di sini. Saudara berarti tidak menolak HO alias menolak HA. Kalau tidak menolak HO kan artinya menerima HO. Menerima HO itu sama dengan menerima HO itu sama dengan menolak HA. Udah gitu aja. Itu. Udah sih. Udah. Oke, silakan Ida Puji Arianti. Izin bertanya, Bu. Terkait yang tabel itu memang selalu kayak ada menerima dan menolak atau kayak menolak semua itu ada gitu. Soalnya yang tadi dicontoh itu ada yang menolak semua. Oke. Ini tabel dulu atau apa dulu? Tabel Ini. atau grafik? Tabel atau grafik? Yang tadi tabel sepertinya sih, Bu. Tabel, tabel yang mana? Iya, iya. Yang ini kan? Kayak ginian, iya. Ini. Oke, jadi silakan dipahami ya. Saudara, ini. Nih, coba saya jelaskan lagi. Kayaknya saudara juga masih agak bingung. Antara uji satu arah sama uji dua arah itu beda. Itu ya, antara uji satu arah sama dua arah itu beda. Silakan benar-benar diperhatikan. Kalau uji satu arah, yang harus saudara pertama lakukan itu adalah mencari nilai. Wow, kok nggak bisa ini ya?
Kita hapus ya. Aduh, udah nggak bisa dihapus. Yang tadi udah saya keep deh, makanya nggak bisa dihapus. Oke, kalau diuji satu arah atau one tail, silakan saudara perhatikan di situ. Saya ganti warna aja lah kalau kayak gitu. Ganti warna apa ya? Biru kali ya yang kelihatan. Ungu. Oke. Saudara perhatikan di situ, kalau dia kurang dari 1,65, kan ini nilai Z tabelnya kan 1,65 nih. Jadi patokannya itu adalah di nilai Z tabel. Jika nilai Z tabelnya ini 1,65 ini patokannya, maka jika hasil perhitungan nilai Z-nya itu kurang dari 1,65, berarti kan kalau kurang dari 1,65 kan berarti ke sini, ya kan? Berapapun nilainya, kalau kurang dari 1,65, berarti kesimpulannya adalah tidak menolak HO, alias menerima HO. Tidak menolak HO kan sama dengan menerima HO. Begitu ya Ida ya? Oke. Nah, Bu, kalau hasilnya 2,01 atau 2,75 lah di sini. Kalau hasilnya 2,75 itu kan lebih dari 1,65. Berarti ya dia ikutnya yang daerah sini, ke sini. Kalau daerah ke sini apa artinya? Yaitu daerah menolak HO. Menolak HO sama dengan menerima HO sama dengan menolak HA. Gitu ya, tolak HA. Tolak HA. Daerah penolakan HO. Daerah penolakan HO ini sama dengan menerima HA. Sorry, kebalik. Oke. Kalau daerah sini 0,75 itu berarti daerah menolak HO, berarti sama dengan menerima HA. Gitu. Sorry, kebalik. Menerima HA berarti kok tolak-tolak semua. Gitu ya, Ida? Oke, lanjut lagi. Kalau uji dua arah bagaimana, Bu? Kalau uji dua arah, itu di tabel Z, itu pasti hasilnya hanya satu. Yaitu hasilnya adalah 1,95. Tetapi kalau saudara nanti menggunakan uji dua arah, berarti saudara juga harus memberikan pembatas antara 1,95 yang positif dengan 1,95 yang negatif. Langsung aja dibikin pembatas, dikira-kira aja. Nah, kalau ternyata hasilnya adalah 2,75, positif 2,75, kan berarti daerah sini nih. Positif 2,75. Berarti itu masuk kepada daerah terima HA. Terima HA. Terus Bu, kalau hasilnya minus, Bu, minus berapa? Minus 2,75. Kalau minus 2,75 kan daerah sini, ya kan? Minus 2,75. Ini juga terima HA. Oke. Terus kalau hasilnya 0,75, berarti dia kurang dari 1,95 dan dia lebih dari minus 1,95. Berarti dia masuk kepada daerah terima HO. Pokoknya diingat-ingat ini aja. Begitu? Sudah paham nggak? Ya, sedikit membantu, Bu. Sedikit ya. Oke, silakan nanti kalau belum paham, silakan nanti bisa ditanyakan lagi. Intinya itu, memang agak ribet ya yang satu arah sama dua arah ini. Itu. Gitu aja. Nanti intinya kalau dua arah mah gampang, kalau dua arah pokoknya yang bagian tengah-tengah ini antara minus 1,95 dengan positif 1,95 itu berarti daerah terima HO. Itu terima HO. Tapi kalau diuji satu arah itu biasanya yang agak berbeda ya. Yang uji satu arah itu tergantung juga dari hipotesis saudara. Kalau hipotesis saudara menyatakan lebih besar,
karena kita fokusnya di uji beda ya. Uji beda kan berarti kalau di situ ada perbedaan, bisa jadi dia perbedaannya itu lebih besar atau lebih kecil. Itu kan? Nah, nanti tergantung kalau lebih besar berarti seperti ini, berarti dia yang positif. Kalau hipotesisnya lebih kecil bagaimana, Bu? Kalau lebih kecil berarti di sini batasnya. Berarti yang daerah masuk sini itu ini nggak ada, udah nggak ada ini karena dia lebih kecil. Berarti maksudnya sini minus 1,65. Jadi tergantung lagi apa namanya hipotesis saudara itu hipotesisnya untuk uji 2 arah atau uji 1 arah. Tapi biasanya kalau soal latihan itu pasti saya di situ kasih keterangan. Biasanya yang paling sering digunakan itu adalah uji 2 arah. Intinya itu. Begitu. Sudah? Nanti saya berikan file suplemennya biar saudara nanti tambah jelas. Udah sih, itu aja kalau uji beda. Nah, oh ya, satu lagi, antara sampel besar sama sampel kecil itu berbeda ya perhitungannya. Saya akan coba, kalau yang sebelumnya, ini kan dia sampel besar. Perbedaan antara sampel besar dengan sampel kecil, nah ini juga masih sampel besar. Ini sampel besar. Kalau sampel besar itu berarti sampel lebih besar dari 30 itu sampel besar. Kalau sampelnya kurang dari 30 itu kecil. Dan rumusnya beda. Rumusnya beda antara sampel besar dengan sampel kecil. Rumusnya berbeda. Kalau saya itu nggak familiar dengan menggunakan rumus ini, saya lebih familiar pakai rumus yang file saya ya. Familiar pakai rumus ini. Nanti saya share ke tempat saudara. Ini malah lebih gampang. Ini. Ini kalau kita pakai uji 2 arah. Ini. Saya langsung masuk ke contoh aja ya, biar saudara gampang nanti. Saya langsung masuk ke contoh. Ini kalau kita pakai uji 2 arah. Kok susah banget. Uji 2 arah dengan menggunakan sampel besar. Itu. Misalkan di sini, pengusaha lampu pijar mengatakan bahwa lampunya itu bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Ini ya, ini hipotesisnya. Tetapi akhir-akhir ini itu muncul dugaan bahwa masa lampu itu telah berubah. Apakah dugaan itu benar? Dugaan itu kan berarti hipotesis ya. Jadi si pengusaha itu menduga atau dia mengajukan hipotesis yaitu lampu pijarnya itu sama dengan 800. Nah, apakah dugaan itu benar atau salah? Maka di situ dilakukan uji coba sebanyak 50 kali. Ini adalah N. Setelah dihitung, rata-ratanya ternyata 7,92. Kemudian diketahui simpangan bakunya itu sebesar, wow, sebentar. Kenapa tiba-tiba mati laptop saya? Oke, mohon maaf ya. Ini kayaknya charge, aduh. Oke, baterai saya udah habis. Tadi sampai mana? Wow, sampai mana tadi? Ini kali ya? Oke. Sampai ke contohnya bukan. Duh, contohnya mana tadi?
Oke, sebentar saya bukakan dulu aja yang apa namanya? Uji hipotesis. Loh, kok ini? Ini tuh. Oke, sebentar. Saya akan coba share screen. Yang mana tadi ya? Oke. Oke, sudah terlihat di tempat saudara? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini saya sudah agak kemut-kemut ini. Sudah dari pagi. Oke. Tadi sampai sini ya. Jadi di situ N-nya 50 kali. N-nya 50. Ini dulu aja biar gampang. Nah, N-nya ini 50. Kemudian rata-rata barunya adalah 792. Ini adalah rata-rata sampelnya, X-bar-nya. Ini adalah mu-nya. Kemudian diketahui simpangan bakunya sebesar 60 jam. Jadi nanti data-data ini silakan saudara masukkan ke, masukkan ke rumus ini. Masih ingat ya, X-bar itu adalah rata-rata sampel. Mu itu adalah rata-rata. Mu itu apa? Ini apa nih? Rata-rata apa? Rata populasi. Ya, populasi. Kemudian simbol ini tuh untuk apa? Ini yang saya kotak. Ini simbol apa ini? Standar deviasi populasi. Yap. Ini saya singkat aja ya, SD gitu ya, SD populasi. Populasi. Kemudian N itu apa? N. N ini. Lingkaran ini. N apa N? N itu apa? Jumlah sampel. Oke. Sudah? Nah, nanti dari data-data ini kita masukkan ke rumus nilai Z. Tapi sebelum kita masukkan ke rumus, saudara tetap harus melakukan pengujian hipotesis dengan 5 step tadi. Nah, ini yang pertama. Merumuskan hipotesis. Hipotesis nolnya berbunyi mu sama dengan 800. Mu ya, mu itu daya tahan ya. Rata-rata populasi, karena di sini populasinya adalah daya tahan lampu pijar, berarti daya tahan lampu pijar lampu sama dengan 800. Ini adalah HO. Maka HA-nya adalah ini. Mu atau daya tahan lampu tidak sama dengan 800. Sampai sini paham? Paham. Paham, Bu. Yang kedua, taraf signifikansi. Taraf signifikansinya berapa? Berapa? Taraf signifikansinya berapa? Ayo. 95%. Oke, terima kasih Puja. Taraf signifikansi 95%. Kalau taraf signifikansi 95%, berarti errornya berapa? 5%. 5%. Yap, betul. Error sama dengan 5%. Oke. Yang ketiga. Ini, kita masukkan ke dalam rumus. Nilai Z. Ketemu hasilnya, ini adalah, ini mu ini, nah, nih. Ketemu hasilnya minus 0,94. Kalau sudah, langkah yang keempat, saudara harus lihat Z tabelnya. Nilai dari Z tabelnya, dilihat dulu.
Nilai Z tabelnya ini sudah saya langsung berikan ya. Biar saudara nggak bingung. Nanti di soal juga saya akan berikan nilai Z tabelnya. Nilai Z tabelnya adalah dengan jumlah sampel 50 dan signifikansi 95% atau 0,95 atau errornya berarti ini 0,05, itu diperoleh nilai positif 1,96. Karena di sini saya menguji dua arah, berarti di sini ada minus 1,96. Ini dua arah. Ciri-ciri dua arah adalah ini. Ada minus 1,96 kurang dari Z hitung. Z hitungnya berapa? Ya ini masukkan ke sini aja. Berarti minus 1,96 kurang dari 0,94, minus ya. Kurang dari, harusnya ini kurang dari, Ini bukan lebih besar ya, harusnya kurang dari. Positif 1,95. Betul nggak ini? Betul nggak? Ini. Yap. Kalau ini betul, ini artinya adalah terima HO. Syarat penerimaan HO itu adalah Z tabel, ini ya, Z tabel kurang dari Z hitung kurang dari positif Z tabel. Minus Z tabel kurang dari Z hitung kurang dari positif Z tabel. Kalau nilai angka ini saudara masukkan ke aturan ini adalah aturan baku. Jadi saudara nggak boleh mengubahnya. Ini adalah aturan baku. Ini tuh syarat terima HO. Kalau nanti ternyata perhitungannya itu tidak sesuai dengan syarat ini, ya sudah, berarti keputusannya adalah tolak HO. Kalau HO-nya tidak diterima, kan berarti tolak HO. Kalau tolak HO sama dengan apa? Terima HA. Yap, terima HA. Gitu, udah. Jadi syarat aturannya itu hanya ini. Kalau uji dua arah. Itu ya. Udah, karena di sini cocok angkanya ya, minus 1,96 kurang dari minus 0,94 kurang dari positif 1,95 itu betul. Ini sesuai ya, sesuai. Maka di situ kesimpulannya adalah terima HO. Sudah. Yang terakhir adalah ini. Kalau terima HO, itu artinya apa? Atau maknanya apa? Kalau terima HO, maknanya apa? HO itu benar, Bu. Berarti 800 jam tadi benar. Yap, betul. Itu ya. Kalau terima HO, maka saudara kembali lagi ke hipotesis awalnya. Kalau HO itu diterima, artinya apa? Berarti saudara silakan tinggal lihat aja rumusan hipotesisnya. Artinya daya tahan lampu pijar selama 800 jam belum berubah atau tetap sama. Itu artinya sama. Gitu ya, jangan sampai bingung untuk kalau belum berubah kan nggak ada Bu kata kuncinya di hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Nah, jangan sampai. Jadi bukan begitu, belum berubah itu artinya kan tetap. Tetap itu artinya apa? Ya sama gitu. Oke, itu saja dari saya. Jadi intinya gini, saudara paham step-stepnya dan saudara bisa mengerjakan step by step itu. Kalau untuk masalah rumus, saya rasa saudara nanti tidak perlu, kalau mau dihafal boleh, tapi kalau misalkan terpaksa, biasanya kan kayak misalkan saya itu tipikal orang yang susah menghafal, silakan nggak apa-apa, nanti saudara bisa dilihat aja nggak apa-apa, nanti ujiannya juga open book kok. Gitu. Jadi nanti saudara tinggal lihat aja. Oke, silakan Dania. Ibu, mohon maaf ya Bu, kalau semuanya ini udah ditanyain atau udah dijelasin lagi sama Bu Nina. Soalnya saya loadnya agak lama, Bu. Iya, nggak apa-apa deh. Tenang saja. Itu yang 1,96 itu dapat dari mana tuh, Bu?
Oke. Kan kalau yang Z hitung ini kan dari 0,94. Oh, dari ini ya, Bu, dari 0,05 error. Nah, ini ya gitu, Bu. Mohon pencerahannya, Bu. Ya, oke, saya cerahkan ya Dania ya. Oke, ini perlu saya hapus nggak nih? Perlu dihapus lah ya. Coret-coretan ini tuh perlu saya hapus. Saya hapus dulu aja. Nah, ini saya hapus aja. Saya butuh space lagi nih. Ini kayak saya itu sudah kayak papan tulis saja slide ini daripada saya harus bikin slide baru. Oke. Dania tanya, Bu, 1,96 itu dari mana? 1,96 itu dari tabel Z. Oke. Bu, tabel Z itu di mana? Tabel Z itu ada di buku statistik. Oke. Halaman belakang cari aja tabel Z. Bu, saya nggak punya buku statistik. Cari di internet. Nggak apa-apa. Saya tuh suka kalau Dania itu jujur. Mending jujur kayak gini ya, Dan, daripada nanti malah kalau nggak kayak Dania ini takutnya malah tersesat. Nanti malah bingung. Nanti saudari sudah bingung, malah bingungi orang. Itu malah justru bahaya. Itu. Misalkan tadi 1,96 itu dari mana? Dari tabel Z. Lah, Bu, tabel Z-nya di mana? Tabel Z itu ada di buku statistik. Bu, saya nggak punya buku statistik, cari di internet. Sudah? Oke, kalau sudah, kalau nanti saudara lihat di sini, cari aja, di search aja kayak tadi punya saya, silakan di search tabel Z, gitu aja, tabel Z statistik. Itu nanti dicari, kalau sudah ketemu, langkah selanjutnya di-download. Cari yang kualitas gambarnya itu bagus. Oke, kalau Dania punya bukunya ya, Dan ya? Iya, Bu, ini sudah ketemu, tapi tuh maksudnya kan kalau mau mencari, kan kalau ini tuh ada 1,9, terus ini kebetulan juga ada, ini kan ada 0,475, terus sini juga ada 4750. Lah itu tuh kan harus nyari salah satunya biar ketemu salah satunya gitu loh, Bu. Nah, Oh itu ya. gimana? Oke. Oke, sudah ya. Oke, ada yang belum lihat wajah Z tabel? Ada yang belum lihat wajah Z tabel? Ya, udah semua ya. Nanti setelah ini coba saudara searching aja setelah ini. Cara membaca Z tabel itu udah ada. Atau perlu saya ini kayaknya perlu. Atau kita bikin tutorial satu pertemuan cara membaca tabel statistik kayak gitu ya kayaknya sih. Oke. Daripada saya harus menjelaskan, nanti saudara malah tambah bingung. Cara membaca tabel Z, wis. Cara membaca tabel Z. Udah nih. Nih, udah di situ sudah ada. Biasanya tabelnya sudah ada. Silahkan nanti bisa di-download. Itu. Nih tabel Z. Nah, ini. Oh, di sini udah ada sih cara membacanya. Nah, itu yang daerah sini tuh bagian apa, yang atas tuh bagian apa, di situ sudah ada. Gitu ya, silakan nanti setelah ini dicari. Itu PR bagi saudara yang tidak perlu dikumpulkan. Itu aja sih. Karena susah kalau saya jelasin satu persatu, tapi saudara tuh nggak pegang tabelnya itu akan susah. Jadi mohon setelah ini saudara bisa ini saya stop share dulu. Saudara nanti bisa cari cara membaca Z tabel itu. Mana ya tadi? Oke, ini. Begitu ya Dania ya. Sudah? Oke. Jadi yang pertama itu adalah saudara harus tahu dulu ini. Oke. Saudara tahu dulu errornya itu berapa? Errornya itu standarnya 0,05. Kalau dia dua arah berarti 0,05 dibagi 2 gitu aja. Biasanya seperti itu. Bentar ya.
Oke. Sudah. 0,05 itu adalah errornya. Errornya kan sebesar 0,05. Sebentar. Oke. Ada orang jualan. Oke, kemudian tadi Dania tanya, Bu, 0,475 dari mana? Ya enggak, Dan? 0,75 itu adalah signifikansinya. Loh, Bu, katanya signifikasinya 95. Iya. 95% itu kalau di desimal itu adalah 0,95. Betul nggak, Dan? Ini signifikasi ini dibagi 2. Hasilnya adalah 0,475. Itu dibagi 2. Loh, Bu, kok dibagi 2? Iya, dibagi 2 karena sistem pengujian kita adalah uji 2 arah. Begitu. Kalau uji 1 arah ya nggak perlu dibagi. Begitu ya, Dania ya. Sudah? Ya, sudah. Oke, nanti beda lagi, Dan. Kalau kamu pakai signifikasinya, Bu, kalau saya pakai 90 bagaimana, Bu? Boleh. 90% sama dengan 0,9. 0,9 bagi 2 berapa, Dan? 0,45. Nah, itu cari di situ 0,45. Kemudian tarik garis lurus ke atas, cari yang 0,05. Itu hasilnya berapa? Oh, begitu toh, Bu. Iya. Berarti kalau cuma satu arah berarti 90 gitu cari. Iya. Cari. Oh alah, ya Allah. Gitu ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, untung Dania tanya. Kayaknya yang lainnya juga pasti pada bingung. Kok ini bisa ketemu 0,475 kayak gitu. Itu yang kemarin, yang pertemuan kalau nggak salah pertemuan kedua itu kan juga ada angka ini 0,475. Ya kan? Itu juga sebenarnya ini. Dia itu pengujiannya adalah 2 arah. Jadi kalau hasilnya kecil-kecil kayak gitu, ini ya 0,45, 0,5 itu pasti dia uji 2 arah. Kalau dia uji 1 arah, itu biasanya hasil ininya gede, 0,9. Pokoknya di atas 0,9. Di atas 0,9 itu pasti dia uji 1 arah. Tapi kalau antara 0,2 sampai 0,89 itu biasanya adalah uji 2 arah gitu. Pokoknya ini kalau yang kecil-kecil kayak gini itu pasti uji 2 arah. Begitu. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Ayo, silahkan yuk. Izin bertanya, Bu. Itu kalau mau nentuin signifikansi itu terserah kitanya mau 95 atau 90, Bu. Apa udah ada ketentuannya? Oke. Kalau mau menentukan 95 atau 90 itu sudah ada ketentuan. Ya yuk ya, sudah ada ketentuan. Kalau penelitianmu itu adalah ilmu eksak, itu signifikansinya 99%. Kalau ilmu sosial itu berkisar antara 90% sampai 95%. Itu. Bu, kalau saya mau pakai 92 boleh nggak, Bu? Boleh, tapi jarang. Jarang. Dan ngitungnya kan susah ya kalau 92 gitu. Biasanya yang sering dipakai itu adalah kalau nggak 95 ya 90. Biar gampang. Biar gampang untuk menentukan errornya. Seperti itu. Itu yang umum digunakan itu 95 kalau ilmu eksak. Atau 90. Kalau 90 berarti errornya 10% atau 0,01 betul. Begitu ya Yu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Ada atau enggak? Kalau enggak ada saya akhiri. Jadi nanti silakan Dania. Ibu, untuk rekordan ini nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya Ibu atau bagaimana ya, Bu? Bisa. Oh, berarti nanti lihatnya di YouTube-nya Ibu gitu ya? Nanti sama yang minggu kemarin juga tuh, Bu? Iya, sama. Kayaknya yang beberapa belum saya upload. Nanti mohon ditunggu uploadannya ya. Saya akan upload. Ini saya coba tunjukkan YouTube-nya. Nah,
Bentar. Saya coba tunjukkan, saya carikan ya. Takutnya itu saya kelupaan. Nina Farliana. Ini beberapa sudah ada videonya. Bisa terlihat nggak di tempat saudara? Ini kemarin ada statistika lanjutan, metode dan distribusi, itu kayaknya bukan kelas saudara ya. Ini sudah ada, sudah saya upload. Ini, yang statistika juga banyak. Ini semua perkuliahan. Kalau yang menitnya itu banyak, sampai 1 jam lebih, itu ya 56, itu pasti rekaman perkuliahan. Kalau saudara mau lihat penjelasan materi ini, itu ada di bagian paling bawah, ini, independent and pair sample test. Itu yang materi minggu depan. Kemudian, kalau uji beda itu ada ini, uji hipotesis, uji beda rata-rata. Itu. Materinya di situ sudah ada. Kalau ini murni penjelasan ya, ini bukan rekaman perkuliahan, bukan, tapi ini rekaman penjelasan saya. Kemudian teknik pengambilan sampel itu juga sudah saya jelaskan, metode distribusi juga sudah saya jelaskan. Itu di sini semuanya sudah ada. Silakan nanti bisa dicari aja. Begitu. Oke. Oke, sudah ya. Ini sudah jam 5. Kita sudah 1 jam setengah. Sebenarnya masih ada waktu, tapi setelah ini silakan saudara bisa melanjutkan pemahaman materi ini. Jadi mohon maaf, saya minta partisipasi saudara. Saya tidak bisa ngajar full ya. Saya tidak bisa ngajar full. Saya minta kerjasama saudara. Silakan dipahami. Jadi perkuliahan kita itu akan lebih cepat kalau saudara itu sudah belajar terlebih dahulu, baru nanti ketika saudara nggak paham, baru ditanyakan. Itu akan lebih gampang. Seperti itu. Karena kalau saudara hanya mendengarkan penjelasan saya, itu nggak akan cukup waktunya. Apalagi kalau online seperti ini. Kalau offline sih mah enak ya. Jadi saya bisa mempercepat. Kayak gitu. Tapi kalau online kayak gini kan agak susah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi saudara hari ini. Silakan nanti bisa disambi melihat YouTube saya untuk penjelasan materinya. Untuk mulangnya, silakan saudara sudah bisa diakhiri karena tadi sudah bisa divalidasi karena tadi sudah saya akhiri ya. Oke, saya mau persiapan yang lain, mau mandi. Udah dari pagi. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf, kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Oh ya, nanti saya bikinkan tugas buat saudara ya. Nanti akan saya kasih tahu kalau tugasnya sudah di-upload, dan silakan tugasnya, waktunya 1 minggu. Waktunya 1 minggu, dan itu ditulis tangan. Jadi ditulis tangan, nanti minggu depan. Sekalian nanti ada SPSS-nya. Jadi saudara nanti yang belum install SPSS segera diinstal karena tugasnya nanti adalah saudara melihat hasilnya dari SPSS gitu. Nah, terus kalau saudara tanya, "Lah Bu, langkah-langkah SPSS-nya seperti apa?" Langkah-langkah SPSS, pengoperasian SPSS untuk materi ini itu sudah ada di materi. Sudah ada di materi, silakan nanti materinya bisa dibaca. Oke, itu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi saudara. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina.